Indonesia termasuk negara dengan tingkat konsumsi plastik yang sangat tinggi, sehingga memicu peningkatan jumlah sampah plastik dan meningkatkan juga penyebaran lingkungan. Satu kasus yang kami ambil adalah di Pantai Kenjeran, Surabaya, di mana menunjukkan timbunan sampah plastik yang mencemari ekosistem pesisir dan laut sangat banyak. Dan belum terdapat solusi efektif untuk sampah plastik ini di mana sampah plastik sulit terurai jika tidak dikelola akan menumpuk dan menjadi ancaman lingkungan jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sel, perkenalkan kami dari Neisi. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Gilang, kedua Yuwana, ketiga Nadine, keempat Elsa, dan kelima saya sendiri Ainaya. Untuk judul proyek kami menggunakan bahan bakar yang terbuat dari pirolisis sampah plastik. Untuk nama tim kami yaitu Neisi dan bisnis stage kami yaitu Ideation. Neisi sendiri bergerak dalam bidang bisnis, energi, dan keberlanjutan lingkungan. Memperkenalkan bahan bakar dari limbah plastik yang memiliki dampak positif pada lingkungan karena mengurangi penyebab pencemaran lingkungan termasuk pencemaran laut, dan kami menawarkan model bisnis yang ramah lingkungan yang ditunjukkan langsung untuk pelaut wisata di Pantai Kenjeran. Selanjutnya adalah empathy map. Yang pertama, think and feel. Rasa khawatir terhadap sampah plastik terus menumpuk. Rasa ketergantungan pada bahan bakar yang mahal dan bersifat polutan. Tidak percaya terhadap bahan bakar yang dipakai saat ini karena terdapat kasus oplos bahan bakar. Yang kedua, C. Melihat banyaknya sampah plastik yang menumpuk dan tidak dimanfaatkan. Kemudian tidak adanya dukungan teknologi atau fasilitas yang membantu mendaur ulang limbah plastik. Yang ketiga, hear. Pernah mendengar teknologi konversi plastik ke bahan bakar dianggap rumit. Mendengar keluhan pengunjung Pantai Kenjeran mengenai sampah plastik yang berceceran. Dan yang terakhir, say and do. Memungut sampah plastik kadang-kadang, tapi tidak tahu dikemanakan. Mencoba bertahan dalam kondisi yang ada sambil berharap ada bantuan atau inovasi baru yang bisa mengolah sampah plastik. Selanjutnya adalah temuan utama. Pelaut wisata Taman Hiburan Pantai Kenjeran berada dalam tekanan karena limbah plastik yang memperburuk kondisi lingkungan Taman Hiburan Pantai Kenjeran. Pelaut wisata dan pengunjung menginginkan adanya perubahan yang dapat mengubah sampah plastik menjadi hal yang lebih bermanfaat. Dari hasil observasi dan wawancara, pelaut wisata menunjukkan kesiapan untuk terlibat jika kita memberikan solusi. Hal ini menunjukkan peluang besar untuk intervensi lokal yang menggabungkan pengurangan limbah plastik dengan penyediaan bahan bakar alternatif bagi kapal wisata. Pemprov Statement. Limbah plastik yang menumpuk di pesisir pantai dan laut sangat sulit terurai, menjadi penyebab pencemaran di Taman Hiburan Pantai Kenjeran. Di sisi lain, pelaut wisata di Pantai Kenjeran juga bergantung pada bahan bakar yang mahal dan bersifat polutan. Pada saat ini, pelaut wisata juga kurang percaya terhadap bahan bakar yang biasanya digunakan karena maraknya kasus oplos pada bahan bakar. Dengan permasalahan yang ada, kami mengambil permasalahan dari limbah plastik dan bahan bakar yang belum ada solusi lokalnya. Selanjutnya adalah homemaking. Yang pertama, bagaimana timbunan sampah plastik di Taman Hiburan Pantai Kenjeran dapat berkurang dan menciptakan solusi yang bermanfaat agar tidak menyebabkan pencemaran di lingkungan. Kemudian yang kedua, bagaimana bahan bakar yang digunakan oleh pelaut wisata tidak bersifat polutan dan bahan kandungannya sesuai dengan standar. Kemudian, selected ideation. Mengembangkan bahan bakar alternatif dari limbah plastik yang melalui proses pirolisis untuk perahu wisata Taman Hiburan Pantai Kenjeran. Pada proses prototipe yang kami gunakan, kami menggunakan sampah plastik dari pengunjung dan lingkungan di Pantai Kenjeran yang akan dikumpulkan dan dipilah dengan berbagai jenisnya. Setelah dipilah, maka akan kami proses pirolisis. Dari hasil proses pirolisis ini akan terciptanya bahan bakar yang berupa cairan. Bahan bakar yang berupa cairan ini akan diuji secara kualitas dan standarisasinya. Setelah memenuhi dengan
standarisasi, maka akan kami uji cobakan kepada nelayan di kapal wisata Pantai Kenjeran. Dan setelah berhasil, maka akan dilakukan perbaikan dan skalabilitas selanjutnya. Selanjutnya adalah feedback dari pelaut wisata dan masyarakat di daerah Kenjeran. Yang pertama yaitu senang karena akan ada solusi atas permasalahan sampah. Yang kedua, bahagia karena dapat membantu penghematan biaya bahan bakar. Kemudian testing. Yang pertama melakukan uji standar produk. Kedua melakukan uji coba pada 1-2 perahu wisata. Kemudian yang ketiga pencatatan konsumsi bahan bakar, performa mesin, dan tingkat emisi. Kemudian, for action framework. Yang pertama, eliminate. Potensi residu berbahaya dari pembakaran sampah plastik. Kemudian, reduce. Biaya produksi yang tinggi karena skala produksi kecil. Kemudian yang ketiga, raise. Kualitas pembakaran agar lebih efisien atau minim asap. Dan kemudian yang terakhir yaitu create. Kemitraan dengan bank sampah untuk pasokan sampah plastik. Baik, selanjutnya adalah Blue Ocean Strategi Canvas. Nah, produk kami sendiri itu membandingkan dengan produk Pertamina ya. Dari dampak lingkungan, indikator inovasi dan branding wisata, keberlanjutan jangka panjang, biaya, serta keterlibatan komunitas. Nah, dari dampak lingkungan itu sendiri, produk kami itu mendapatkan poin 3 dan produk Pertamina mendapatkan poin 3. Nah, dari inovasi dan branding wisata, produk kami mendapatkan nilai 4 dan produk dari Pertamina mendapatkan nilai 3. Untuk keberlanjutan jangka panjang, produk kami mendapatkan nilai 4, serta produk dari Pertamina mendapatkan nilai 3. Untuk biaya sendiri itu produk kami mendapatkan poin 4 dan produk Pertamina juga mendapatkan poin 4. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah keterlibatan komunitas. Komunitas sendiri dari produk kami itu mendapatkan nilai 4, dari Pertamina juga mendapatkan nilai 4. Blue Ocean Conclusion, NEISI dapat mengatasi 2 tantangan sekaligus yaitu permasalahan sampah plastik dan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Produk NEISI hadir sebagai solusi nyata menuju masa depan yang bersih dan berkelanjutan. NEISI akan menjadi produk yang menguntungkan bagi masyarakat sekitar dan pelaut wisata sehingga produk ini akan dapat bersaing di pasar. Brainstorming solusi. Kami menawarkan NEISI, yaitu bahan bakar ramah lingkungan yang diproduksi dari sampah plastik laut, sebagai solusi inovatif untuk masalah pencemaran dan kebutuhan energi. Yang pertama, inovasi produk dan validasi. Apa yang kami jual? Yaitu kualitas terjamin. Produk kami melalui uji laboratorium ketat untuk menjamin kualitas dan keamanan sebagai bahan bakar. Performa unggul, kami menambahkan bioaditif alami yaitu ekstrak daun jeruk untuk meningkatkan nilai oktanron bahan bakar, menjadikannya lebih efisien. Lalu kemasan ramah lingkungan, kami menggunakan botol kaca yang dapat digunakan kembali sebagai komitmen penuh terhadap kelestarian lingkungan. Yang kedua, strategi bisnis dan pasar. Siapa target kami? Fokus awal kami menargetkan pelaku wisata perahu di Pantai Kenjeran sebagai pasar pertama. Edukasi konsumen dengan melakukan kampanye bahan bakar dari sampah laut untuk membangun kesadaran dan loyalitas. Lalu kolaborasi lokal dengan bermitra dengan UMKM dan komunitas lingkungan untuk memperkuat ekosistem bisnis. Yang ketiga, operasional dan produksi. Bagaimana kami bekerja? Dengan mencari bahan baku, berkolaborasi dengan pengumpul sampah di Kenjeran untuk menjamin pasokan limbah plastik yang berkelanjutan. Memanfaatkan infrastruktur dengan mengoptimalkan fasilitas laboratorium kampus melalui nota kesepahaman untuk efisiensi produksi. Yang keempat, pemasaran dan branding. Bagaimana kami dikenal? Identitas yang kuat, NEISI mempresentasikan energi ramah laut dan ramah lingkungan. Promosi digital aktif dengan memanfaatkan platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk jangkauan yang lebih luas. Lalu selanjutnya melakukan aksi nyata dan demonstrasi langsung dengan menyuplai bahan bakar ke beberapa perahu wisata dan menjadikannya daya tarik untuk wisata baru. Selanjutnya, prioritisasi ide. Yang pertama, validasi dan legalitas produk dengan melakukan uji lab untuk kualitas keamanan dan segera mengurus legalitas. Yang kedua, pengamanan sumber bahan baku. Finalisasi perjanjian kerjasama dengan pengepul sampah di Kenjeran. Yang ketiga, go to market awal. Pelaksanaan
pilot project dengan suplai bahan bakar ke perahu wisata untuk demonstrasi langsung. Yang keempat, aktivasi branding dengan memulai branding digital dan produksi konten secara masif di media sosial. Selanjutnya, kami telah membagi strategi implementasi menjadi 5 fokus utama yang akan kami eksekusi dalam fase awal. Pertama, validasi produk dan legalitas adalah fondasi kami. Kami akan segera melakukan uji laboratorium komprehensif untuk menguji ron keamanan mesin dan emisi di fasilitas mitra, sekaligus mengurus izin edar awal dan menguji bioaditif ekstrak daun jeruk sebagai pembeda produk. Kedua, produksi skala kecil pilot project akan membuktikan kelayakan di dunia nyata. Dengan memanfaatkan laboratorium kampus, kami akan memproduksi dengan target utama 172 liter yang kemudian diuji langsung pada 1 hingga 2 perahu wisata di Kenjeran. Ketiga, strategi pasar dan edukasi akan membangun citra positif. Kami akan meluncurkan kampanye digital yang kuat di Instagram dan TikTok yang berfokus pada cerita konversi sampah laut menjadi energi, didukung oleh testimoni pengguna dan kemasan ramah lingkungan. Kami juga akan mengadakan mini event sosialisasi di Taman Hiburan Pantai Kenjeran. Keempat, kemitraan dan pengumpulan sampah menjamin keberlanjutan. Kami akan mengamankan pasokan bahan baku dengan mengikat kerjasama awal dengan pengepul di sekitar Kenjeran dan membuat sistem insentif harga beli yang stabil. Kami juga membuka diskusi dengan Pemkab Surabaya untuk dukungan program. Yang terakhir, pendanaan dan persiapan kompetisi awal adalah aspek manajemen. Kami akan membuat pitch deck visual untuk mengajukan proposal ke lomba CSR atau PUKK, sekaligus memperkuat kesiapan tim dengan pembagian peran yang jelas. Dalam perjalanan kami mengembangkan bahan bakar dari limbah plastik, kami belajar bahwa keberhasilan inovasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pengguna. Dari tahap empati, kami menemukan bahwa pengguna sangat memperhatikan keandalan, harga, dan keamanan bahan bakar. Dari design thinking, kami belajar merumuskan masalah dengan jelas dan menemukan solusi yang benar-benar relevan. Sementara itu, pendekatan Blue Ocean Strategy atau BOS membantu kami melihat peluang untuk menciptakan ruang pasar baru dengan mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar yang bernilai dan tidak hanya ekonomis tetapi juga ramah lingkungan. Untuk tantangan terbesar kami adalah variasi kualitas plastik dan regulasi lingkungan. Untuk itu kami mengembangkan strategi klasifikasi bahan baku, quality control sederhana, serta membangun kemitraan lokal. Baik, selanjutnya adalah BMC dari produk kami. Nah, ini mulai dari key partner, yaitu yang pertama tentunya pemasok bahan baku dari pengepul atau ya pengepul sampah lah. Selanjutnya adalah komunitas pelaut wisata. Yang ketiga adalah komunitas nelayan. Yang keempat komunitas peduli lingkungan. Yang kelima mahasiswa. Kayak aktivitas yaitu yang pertama menyusun desain produk, yang kedua pengumpulan limbah, yang ketiga pengolahan limbah, yang keempat pemasaran. Nah, selanjutnya adalah kayak resource. Yang pertama yaitu sampah plastik, yang kedua packaging botol bensin, yang ketiga adalah sumber daya manusia. Nah, untuk value proportion sendiri ini yang pertama adalah tentunya ramah lingkungan, yang kedua daur ulang sampah plastik, yang ketiga ramah di kantong. Selanjutnya adalah customer relationship. Yang pertama edukasi melalui media sosial, yang kedua diskusi secara online maupun offline. Kita bisa juga sebagai mentor atau teman diskusi seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah channel yang pertama yaitu kita menggunakan media sosial seperti Facebook, yang kedua WhatsApp, yang ketiga penyiar radio. Selanjutnya adalah customer segment. Yang pertama yaitu tentunya pelaut wisata, yang kedua nelayan, yang ketiga warga pesisir. Nah, untuk cost structure sendiri yaitu yang pertama dari untuk gaji, yang kedua biaya pemasaran, yang ketiga biaya pembelian bahan, yang keempat adalah biaya maintenance mesin. Nah, selanjutnya adalah revenue stream. Dan dari revenue kita memiliki masukan dari penjualan produk dan penyewaan alat. Oke, sekian vlog dari kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan maaf jika ada salah kata dari kami. Dan besar harapan kami dapat melanjutkan perjalanan di sel ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.